Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar tuntas satu misteri yang sering banget bikin para kreator pusing tujuh keliling. Yap, cara kerja algoritma Short Pro. Kita bakal bedah bareng-bareng alur dari AI traffic ini, step by step. Nggak pakai nebak-nebak, nggak pakai asumsi. Kita murni lihat struktur datanya. Jadi di akhir sesi ini, kalian bakal benar-benar paham kenapa views kalian kadang bisa meroket tinggi banget, atau sebaliknya, nyungsep nggak karuan. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kenapa sih ada konten yang meledak viral, sementara yang lain kayak tenggelam gitu aja? Coba deh bayangin, kalian udah capek-capek ngedit berjam-jam, audio udah kinclong, ide udah maksimal, terus klik di-publish. Beberapa hari kemudian, satu konten dapat ratusan ribu views, tapi konten berikutnya yang gayanya sama persis malah stuck di angka yang bikin nangis. Kenapa algoritma ini kerasa random dan bikin frustrasi banget? Tenang, hari ini kita jawab semuanya. Dan spoiler dikit ya, di balik layar itu nggak ada yang namanya sihir atau faktor hoki-hokian doang. Semuanya murni sistem yang sangat terstruktur. Tapi, sebelum kita masuk terlalu dalam ke hal-hal teknis, kita harus benerin mindset dulu nih. Kuat di tekad, ganas di aksi. Nundukin algoritma itu butuh mental yang tangguh. Kita nggak bisa cuma duduk manis nungguin keajaiban viral. Kalian harus ganas dalam bertindak. Artinya apa? Harus mau belajar aturan mainnya, adaptasi dan langsung eksekusi. Jadi, ayo bawa semangat pantang menyerah, ini selama kita membedah rahasia di balik AI Shorts Pro. Oke, langsung aja kita bedah. Ini dia peta jalan AI traffic. Ibaratnya, ini adalah perjalanan hidup konten kalian. Mulai dari detik pertama di-upload sampai akhirnya punya potensi buat viral. Ada pos-pos pemeriksaan yang harus dilewatin. Mulai dari sistem scanning AI, tes di kelompok kecil, evaluasi interaksi, sampai akhirnya disebar secara masif. Yuk kita telusuri peta jalan ini dari pos yang paling pertama. Masuk ke tahap pertama, proses upload dan pemindaian AI. Perjalanan ini dimulai persis di detik yang sama saat kalian mencet tombol publish. Begitu konten kalian mengudara, sistem AI ini langsung gercep, lari ngebaca seluruh isi konten kalian. Dan ingat ya, AI ini nggak cuma ngelihat visualnya doang. Dia itu memindahi judul yang kalian tulis, deskripsi, hashtag, audio yang dipakai, bahkan teks atau stiker yang kalian tempel di dalam layarnya. Terus buat apa sih AI repot-repot ngecek itu semua? Nah, itu untuk masuk ke langkah ketiga, menetapkan kategori. AI ini butuh kepastian, konten kalian ini masuknya kemana? Memasakkah, komedi, edukasi, atau sekedar hobi? Pengkategorian ini tuh ibarat fondasi awal, biar si AI tahu persis kemana dia harus nganterin karya kalian. Lanjut ke tahap kedua, ujian di kelompok kecil. Nah, ini dia ujian nyatanya. Ini tuh bener-bener masa penentuan hidup dan mati buat konten kalian. Begitu kategori udah ditentuin, sistem itu nggak bakal langsung nyebarin konten kalian ke jutaan orang. Nggak gitu mainnya. AI ngambil langkah aman dulu. Konten kalian bakal disodorin ke sebuah kelompok uji coba yang ukurannya kecil banget, cuma sekitar 200-500 orang aja. Angka ini super spesifik. Mereka ini ibarat kelinci percobaan. Reaksi dari 200-500 orang pertama inilah yang bakal mutusin nasib konten kalian selanjutnya. Dan ada satu fakta krusial yang sering banget disalahpahami sama kreator. Dengerin baik-baik ya, kelompok yang isinya 200-500 orang tadi itu bukan sekedar followers kalian. AI itu pinter banget, dia secara spesifik nyari orang-orang yang memang pernah nonton dan suka sama konten yang mirip dengan kategori kalian tadi. Jadi misalnya AI nge-labelin konten kalian sebagai edukasi, maka yang dapat jatah nonton duluan adalah orang-orang yang emang demen konten edukasi. Tujuannya apa? Ya AI mau ngetes reaksi audiens yang paling relevan. Kira-kira mereka bakal suka atau malah langsung di-skip? Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, 4 metrik kunci penilaian. Terus, gimana sih cara AI ngenilai reaksi dari kelompok uji coba tadi? Well, AI nggak pakai feeling ya. Dia murni ngelihat 4 metrik data yang super matematis. Pertama, tingkat tonton sampai habis. Kalau banyak yang nonton sampai detik terakhir, AI bakal bilang, wah bagus nih. Kedua, tingkat tahanan penonton. Ketiga, interaksi. Semakin banyak yang like, komen, share, atau save, skornya bakal makin meroket. Dan yang keempat, nah ini dia juaranya. Ulang tonton. Kalau ada yang mutar ulang konten kalian, sistem bakal menganggap konten itu luar biasa dan ini ngasih nilai tertinggi dari semua metrik yang ada. Tapi awas, kalau skor gabungan dari 4 metrik ini rendah, penyebaran bakal langsung di-stop saat itu juga. Dan otomatis, traffic AI kalian mati kutu.
Dari poin-poin tadi, ada satu yang benar-benar krusial soal tingkat tahanan penonton. Data nunjukin dengan sangat jelas, kalau audiens langsung nge-skip konten kalian dalam waktu kurang dari 3 detik, AI bakal ngecap itu sebagai kegagalan fatal. 3 detik pertama ini harfiahnya adalah batas antara hidup dan mati buat jangkauan konten kalian. Ini benar-benar bikin kita sadar ya, kalau naruh hook atau pancingan di awal itu bukan sekedar tips klise. Itu syarat mutlak, harga mati, supaya kalian nggak gugur di tahap uji coba kelompok kecil. Kalau kalian berhasil lolos ujian tadi, kita masuk ke tahap keempat, skala menuju viral. Nah, sekarang coba bayangin hook 3 detik kalian gila banget, sukses besar, dan skor di kelompok kecil tadi tinggi. Apa yang bakal terjadi? Ini bakal memicu sebuah siklus yang terus berulang. Karena hasil tes awalnya bagus, AI pede dong buat ngirim konten itu ke kelompok yang lebih gede, sekitar ribuan orang yang minatnya masih sama. Di tahap ribuan orang ini, keempat metrik tadi bakal dicek ulang. Kalau ternyata hasilnya masih bagus, AI bakal makin gila dan ngangkat konten itu ke jutaan orang. Siklus ini bakal terus ngegulung kayak bola salju raksasa, sampai salah satu dari 3 hal ini terjadi, skor interaksinya mulai anjlok, sistem kehabisan audiens yang cocok, atau umur prime time kontennya udah habis, yang biasanya cuma bertahan sekitar 1-3 hari aja. Biar kebayang kenapa kita benar-benar ngejar AI traffic, coba deh perhatiin perbandingan sumber audiens ini. Bar yang pertama, AI traffic, itu adalah mesin jet utama buat viralitas. Jangkauannya itu paling luas, paling masif, karena sistemnya proaktif banget nyariin penonton buat kalian. Coba bandingin sama followers di bar kedua. Emang sih stabil, tapi jangkauannya terbatas, cuma nangkring di beranda mereka aja. Apalagi pencarian di bar ketiga, jangkauannya paling kecil karena butuh orang yang secara sadar dan sengaja ngetik kata kunci. Jadi udah jelas banget ya, naklukin AI traffic adalah kunci utama buat dapat pertumbuhan yang eksponensial. Terakhir, kita masuk ke tahap kelima, membaca arti jumlah tayangan. Sekarang, mari kita sambungin semua teori tadi ke dashboard analitik yang tiap hari kalian pantengin. Kalau grafiknya naik terus, selamat. Artinya di setiap tahap pengujian, nilai keempat metrik kalian selalu bagus. Jadi kontennya terus disebar ke audiens yang lebih luas. Tapi, kalau grafiknya sempat naik lalu jatuh, sekarang kalian tahu alasannya. Konten kalian sukses ngelewatin ujian kelompok kecil, tapi waktu dilempar ke kolam yang lebih gede, banyak yang nggak suka atau malah nge-skip. Terus gimana kalau angkanya sangat sedikit? Nah, mulai sekarang stop nyalahin sistemnya ya. Itu murni karena kontennya kurang jelas, jadi AI bingung nentuin kategorinya. Atau retensi di 3 detik pertamanya ambiar. Atau mungkin kalian tanpa sadar melanggar aturan komunitas dari platform tersebut. Jadi kesimpulannya tuh sebetulnya sangat melegakan. Sekali lagi, algoritma ini tuh bukan sihir, bukan mistis, apalagi sentimen pribadi. Ini murni hukum sebab akibat. Kalau kalian fokus bikin konten yang bagus, yang bisa nahan audiens lebih dari 3 detik, dan bikin mereka mau nonton berulang-ulang, otomatis kalian dapat nilai tinggi dari AI. Dan nilai tinggi ini bakal maksa si AI buat ngedorong konten kalian ke lebih banyak orang. Hasilnya, AI traffic meledak dan peluang viral kalian di depan mata. Sesimpel itu. Ini cuma sistem penghargaan yang sangat logis buat konten yang emang pantas dapat perhatian. Nah, itu dia akhir dari sesi bedah materi kita kali ini. Kita udah bongkar mesinnya, kita udah lihat matrik-matrik penilaiannya, dan kita tahu persis kalau 3 detik pertama itu adalah segalanya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa algoritma benci sama konten kalian, tapi setelah kalian paham betul aturan main dari AI traffic ini, elemen spesifik apa yang bakal langsung kalian ubah di karya kalian selanjutnya? Apakah kalian mau rombak total hook di depan, atau bikin kategori konten kalian jauh lebih spesifik? Pilihan ada di tangan kalian. Tetap semangat, tetap ganas dalam berkarya, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.